menabung apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabungnya. Lo tau gak sih hal yang bakal buat... Jawabannya adalah sederhana. Sederhana adalah konsep hidup yang bersahaja, karena pada dasarnya sejak zaman dulu itu kita udah akrab dengan nilai-nilai hidup seperti itu. Cuma ya mungkin kitalah generasi yang melupakan nilai-nilai dan falsafah hidup bersahaja itu. Terlepas dari yang namanya financial management, berhemat, gaya, FOMO-FOMOan dan apapun itu namanya, terus apa yang bisa kita lakuin? Apakah bisa jadi lebih hemat, pelit, atau bikin miskin diri sendiri? Selamat datang di channel 1 Kata Bisa. Di video kali ini kita akan membahas tentang hidup hemat dan berkualitas, pelit atau menyiksa diri. Tonton episode perdana kali ini biar kamu makin paham konsep diri frugal living dan gimana cara pandang kita terhadap perspektif ini. So let's start it. Mengenai fundamental frugal living. Oke, jadi pertama-tama lo harus tahu dulu nih konsep dan fundamentalnya. Gaya hidup frugal living semakin mencuat belakangan ini, khususnya setelah adanya pandemi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, kita semakin sadar bahwa memikirkan dana darurat itu lebih penting ternyata dari menghabiskan dana untuk membiayai gaya hidup itu sendiri. Pandemi membuat kita semakin dapat mengukur bagaimana kondisi keuangan, seberapa besar dana pensiun yang kita miliki, dan seberapa kuat sih fondasi keuangan kamu dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi nantinya. Frugal living secara sederhana sering dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran agar dapat menabung lebih banyak, bahkan cenderung dinilai pelit oleh sebagian orang. Dilansir dari berbagai sumber, sesungguhnya konsep frugal living ini tidak sedangkal itu. Frugal living diartikan sebagai konsep di mana seseorang mengalokasikan dana yang dimiliki dengan kesadaran penuh atau mindful, dengan pertimbangan dan analisis yang baik, disertai dengan strategi pencapaian tujuan keuangan masa depan yang jelas. Seseorang yang mengadopsi frugal living akan memilih masakan makanan sehat daripada membeli makanan di luar, membeli produk lokal berkualitas tanpa harus maniak merek, tidak memusingkan fashion atau gadget yang terus-menerus up to date. Namun, para penganut frugal living akan terus menikmati hidup berkualitas dengan standar yang mereka tetapkan, tanpa harus goyah dengan pendapat orang lain, demi tercapainya tujuan keuangan jangka panjang yang telah ditetapkan. Kajian atas konsep frugal living semakin berkembang, gak hanya menghubungkan gaya hidup dengan tujuan keuangan pribadi jangka panjang, namun juga tentang keberlangsungan kehidupan seluruh manusia di masa yang akan datang. John White, seorang profesor filosofi pendidikan dalam tulisannya, The Frugal Life and Why We Should Educate for It, menjelaskan bahwa frugal living harus diadopsi oleh generasi masa depan. Pandemi COVID-19 dan perubahan iklim harus menjadi momentum untuk mendeklarasikan frugal living dan mengajarkannya kepada generasi masa kini. Tidak hanya negara miskin ataupun negara berkembang, bagi negara kaya pun, konsep frugal living sudah harus diadopsi sebaik-baiknya. Jumlah penduduk dunia yang terus meningkat, sumber daya yang semakin terbatas, mau gak mau membuat manusia harus mengadopsi gaya hidup yang hemat, tidak menghambur-hamburkan sumber daya dengan percuma, tidak makan dengan berlebihan, tidak produksi sampah yang tidak perlu, dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak bumi. Konsep hidup frugal living secara langsung dapat berhubungan dengan upaya-upaya menyelamatkan bumi dari pencemaran lingkungan. Mengadopsi gaya frugal living memungkinkan seseorang untuk memiliki lebih sedikit barang. Dengan menahan impulsif negatif, kaum frugal akan mempertimbangkan beberapa kali untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Semakin sedikit barang yang dimiliki, maka akan meminimalisasi kemungkinan barang berakhir di tempat sampah. Salah satu contoh nyata dampak positif yang dihasilkan dari mengadopsi gaya hidup frugal living adalah meminimalisasi sampah fashion. Untuk diketahui, limbah tekstil di dunia semakin mengkhawatirkan. Menurut data pada 2020, sekitar 18,6 juta ton limbah tekstil berakhir di laut. Kebayang gak sih gimana banyaknya sampah yang mengotori laut di bumi? Sebagai seorang manusia yang memiliki pekerjaan dengan penghasilannya sudah jelas, konsep frugal living juga sangat baik untuk diadopsi. Perlu untuk melakukan pertimbangan yang baik dan kesadaran penuh dalam mengeluarkan dana yang dimiliki. Sebagaimana para pesohor dunia seperti Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Ratu Elizabeth II,
Leonardo DiCaprio dan pesohor lainnya telah mempraktikkan gaya hidup ini. Sebagai manusia yang memiliki kebutuhan hidup beraneka ragam, setiap gerak-gerik dan gaya hidup kita sebenarnya di masa kini menjadi sorotan bagi khalayak ramai. Solusi terbaiknya adalah pastikan memiliki tujuan finansial yang jelas dan masuk akal. Tujuan keuangan tentunya sesuatu yang dibutuhkan yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Merumuskan financial goals yang jelas dan masuk akal akan membantu kita untuk dapat mencapainya, agar semua upaya yang dilakukan tidak sia-sia. Tujuan keuangan bisa saja mengumpulkan dana pernikahan, membeli rumah, tabungan pendidikan anak, merencanakan pensiun dini, atau memiliki dana pensiun yang cukup. Selalu analisis kebutuhan versus keinginan sebelum membelanjakan uang kamu. Hasil analisis terhadap perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa pengeluaran untuk memenuhi gaya hidup jauh lebih besar daripada pengeluaran membeli barang-barang yang benar dibutuhkan. Jadi dapat disimpulkan, banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli barang yang tidak memberikan manfaat yang sesungguhnya diperlukan. Hindari utang konsumtif. Bisa dibayangkan betapa kacaunya kondisi keuangan jika harus membeli barang-barang konsumtif yang mungkin saja tidak sepenuhnya dibutuhkan, namun harus dibeli dengan kredit. Mari hentikan kebiasaan buruk itu sekarang supaya kamu bisa menabung dan lebih memanjakan hidup. Merasa aman untuk tidak terpengaruh tren. Terus-menerus mengikuti perkembangan fashion, gadget, mobil, atau benda-benda lain adalah sesuatu hal yang sangat dihindari dalam konsep frugal living. Tren adalah strategi marketing untuk meningkatkan permintaan konsumen. Menghindari siklus konsumerisme dan tidak melakukan impulsive buying adalah perilaku yang harus dijaga dalam frugal living. Berhenti memikirkan ekspektasi orang lain atas diri kita. Memiliki persepsi dan kesadaran bahwa hidup bukan untuk saat ini saja. Masih ada hari esok, masih ada anak-anak yang perlu diperjuangkan, masih ada generasi penerus yang akan menggantungkan hidupnya di bumi. Frugal living tidak hanya untuk kebaikan diri sendiri, tapi untuk keberlangsungan bumi. Frugal living bukanlah gaya hidup yang mudah, namun dengan komitmen dan usaha, kita bisa menerapkan frugal living dan mendapatkan manfaatnya. Di Indonesia, kebijakan arif tentang hidup frugal itu sudah ada dari dulu. Istilahnya hidup sederhana, hidup bersahaja. Jadi, frugal living itu bukan hal yang baru. Leluhur kita sudah melakukannya dari zaman dahulu, cuma mungkin tadi ya, kita yang lupa akan nilai-nilai itu. Hiduplah sederhana, hidup juga dengan secukupnya dan buatlah hidup jadi lebih baik lagi. Thank you banget buat kamu yang udah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika kamu tertarik akan konten ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan aktifkan lonceng notifikasimu agar gak ketinggalan tentang konten-konten update terbaru yang bisa membangun perspektif dirimu.